Satu yang menjadi pengalaman saya ketika saya lolos ini itu bukan murni usaha saya. Itu yang saya yakin. Semata-mata hanya karena anugerah Tuhan. Jadi saya bisa bekerja di PLN itu hanya karena anugerah Tuhan. Kalau mengandalkan kekuatan saya bukan seorang yang mampu tadi menjawab bidangnya. Terus secara kesehatan juga ada banyak ya yang menjadi penghalang sebenarnya. Termasuk juga di dalam tahapan terakhir gitu wawancara. Tapi lagi-lagi yang mau diingatkan dan pesan yang sangat kuat tersampaikan lewat pengalaman mencari pekerjaan saya ini adalah kamu bisa masuk ini bukan karena usahamu, tetapi murni karena anugerah Tuhan. Manusia-manusia kuat, itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita manusia-manusia kuat. Itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, yeah. Thank you Pak Muhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, selamat datang di acara Lon Tegur Sapa edisi yang ke-75. Hari ini Rabu 22 September 2021. Saya Natali, perkenalkan ya Bapak Ibu dari P3B Sumatera. Di depan saya itu ada Pak Muhar Abdullah Kuteh yang menjadi tuan rumah dari acara Lon Tegur Sapa. Sebelumnya saya mau kasih pantun dulu lah untuk kita semua ya. Bang Ronaldo hobinya bola. Tiap Sabtu dia ketiga naga. Inilah dia acara Lon Tegur Sapa. Obrolan bersama Pak Muhar Abdullah. Monggo Pak, saya serahkan ke Pak Muhar. Yang Mbak Natalia yang punya acara, kok saya jadi dibalik-balik ini, dibalak-balik gimana nih Mbak Natalia? Loh, tuan rumahnya ini Pak Muhar loh. Tapi ya saya sangat bersyukur, senang ya bisa diberi kesempatan Pak untuk ngobrol-ngobrol sama Pak Muhar. Sesuatu yang nggak disangka-sangka ini kemarin dapat dari Diklat Negotiation Skill sama Pak Fauzi. Diberi kesempatan ya ngobrol-ngobrol pagi ini sama Pak Muhar karena kesempatan ini jarang ada dan ini satu yang bikin surprise gitu karena dapat informasinya juga kemarin dari Pak Fauzi diberi reward untuk bisa masuk di acara channel YouTube Lon Tegur Sapa bersama Pak Muhar. Di kelas yang saya ikuti kemarin dengan Pak Fauzi itu kelas negotiation skill. Makasih loh Pak Muhar ya, sudah Pak mengundang. Fauzi sendiri dari PLN UPDL Padang ya? Benar Pak. Saya kemarin ikut diklat selama 2 hari. Kelasnya sangat menarik ya. Karena itu berhubungan dengan pekerjaan, relate banget dengan situasi pekerjaan bidang yang saya geluti saat ini. Oke, baik. Sekarang kita ajak kembali naik panggung Kakak Natalia HS. Beliau sekarang berdinas di PLN P3B Sumatera yang ada di Pekanbaru. Mbak Natalia ini pernah di Sulawesi, tepatnya di Tragi Bulukumba. Betul Pak, Bulukumba. Sekarang ada di Pekanbaru nih, jauh itu dari Bulukumba di Sulawesi ke Pekanbaru. Saya tampilkan CV atau profil dari Kak Natalia berikut ini nih.
Sri Kandi kelahiran Bentangur ini di mana itu? Ntar kita tanya lebih jauh. Silakan. Kak Natalia dari profil tadi bisa dilanjutkan. Jadi saya lahir dan dibesarkan di Bentangur. Bentangur itu tepatnya di Provinsi Bengkulu ya, karena itu yang lebih familiar. Kelas 3 SD kami pindah ke Curup. Mungkin kalau Curup teman-teman Sumatera itu pada kenal gitu ya. Curup karena di Bentangur itu kita kan dekat Sungai Ketahun tinggalnya Pak. Sering banget dulu itu banjir. Lalu memang ya orang tua pindah kerja karena guru, bapak dan ibu. Jadi kita pindah di waktu saya kelas 3 SD ke Curup. Sampai hari ini bapak dan ibu tetap stay di Curup. Jadi saya ini orang Curup asli juga lah gitulah Pak dibilang. Batak tapi ya Curup. Gitu. Ya, kemarin juga saya belum lama silaturahim juga ya. Batak tapi tinggalnya besarnya di Jayapura dengan Bang Hendra, manajer UP3 Dumai. Oh iya itu dia kan, banyak yang begitu ya. Saya kuliah itu di Universitas Sumatera Utara ya Pak, di Medan, jurusan fisika, selesai di tahun 2011. Cari-cari kerjaan ketika sudah alumni dengan berbagai macam pergumulan yang ada. Pernah ngajar di Kumon, pada kenal itu kali ya Kumon. Jadi itu ngajar itu untuk anak-anak SMP, anak-anak SMA. Setelah dari Kumon ya pengalamannya karena saya memang suka mengajar ya dengan anak-anak itu fun, tapi ada hal lain yang memang saya pikirkan untuk saya kejar karena bagi saya waktu itu untuk melihat pekerjaan itu sesuatu yang besar dan itu panggilan hidup sekali seumur hidup untuk bisa dilakukan dengan kepuasan ya, karena kita kan bekerja itu kalau dia memang itu udah bidang kita kan sangat nikmat gitu. Oke, sebelum dilanjut saya mau beri apresiasi untuk Miss Kumon. Iya Pak. Junior saya dari SD di Kumon. Wow, siapa itu? Jakarta, anak saya. SD sampai SMA. Tamat Risto, alhamdulillah dia bisa lanjut ke ITB. Wow. Jadi dari kecil dididik. Dari kecil. Terus tamat di ITB sekarang masih melanjut pendidikan S2 di Universitas Indonesia. Wah. Itu dari salah satunya yaitu dari kecil. Sedikit belajar tentang di Kumon. Makanya sedikit dong Miss Kumon ini tentang Kumon sedikit aja. Kumon ya basicnya metode pembelajaran mulai dari usia anak-anak yang paling kecil ya, yang udah bisa ikutan kenal angka itu mulai dari usia 3 atau 4 tahun Pak ya, sampai ke jenjang SMA gitu. Metode pembelajarannya pakai worksheet sehingga anak-anak itu mulai dari worksheet dasar sampai dengan yang level-levelnya ada tingkatan kesulitannya gitu. Jadi itu semua dipantau dari hasil worksheet mereka. Dan itu sudah tersistem gitu. Di samping itu pola pembelajarannya digabung tapi untuk level-level yang sama sehingga anak-anak itu lebih leluasa untuk mengikuti pembelajaran, tidak murni yang seperti di sekolah gitu ya, satu arah gitu ketika diajarkan di papan, terus tidak, tapi sudah ada worksheet-nya, mereka dilatih mengerjakan worksheet, didampingi langsung bersama tutor atau mentornya, duduk bersebelahan. Di situ yang menjadi pengalaman waktu mengajar di Kumon. Dan anak-anak itu memang menikmati pembelajaran karena mereka didampingi pribadi-pribadi.
kira-kira gitu Pak. Ya baik, ini dengar sebelah saya kebetulan ada di sini junior saya. Oh ya ada ya. Oke, lanjut Kak. Oke, lalu saya coba untuk merantau Pak ya, setelah dari Kumon ke Jakarta. Ikutan berbagai macam job fair. Waktu itu terakhir yang paling saya ingat itu adalah job fair-nya Kementerian BUMN. Waktu itu zamannya Pak Dahlan ya kalau nggak salah. Nah, itu bikin job fair, tapi dari job fair itu satu pun tidak ada yang memanggil. Itulah ya pengalaman-pengalaman waktu mencari pekerjaan. Lalu di tengah-tengah kondisi yang sebenarnya kita kalau sedang cari kerjaan dan belum ada dapat itu ya pusing, stres juga gitu ya. Itulah pergumulan yang ada gitu. Tiba-tiba saya dapat informasi untuk cobalah ikut titian karir ITB. Nah, titian karir ITB yang notabene pelaksanaannya di Bandung, sementara saya di Jakarta. Terus terang kalau secara ekonomi yang dipegang sangat terbatas karena tidak ada dapat lagi dari orang tua. Yang sokong itu mantan pacar saya yang sekarang sudah jadi suami saya loh Pak. Beneran. Ini apa ya, kesaksian hidup nih gitu, membantu gitu ya, karena abang waktu itu sudah bekerja di oil company, membackup, membantu sebisanya gitu. Waktu dapat informasi itu terus terang saya sebenarnya sudah tidak terlalu tertarik karena udah begitu banyak ikut job fair tapi tidak ada yang manggil gitu ya. Bahkan ketika pun ada yang panggil nggak lolos gitu. PLN ini sebenarnya saya sudah coba beberapa kali. Waktu di Medan juga udah coba tapi nggak lolos seleksi berkas dikarenakan ijazah waktu itu adalah SSI, MIPA Fisika saya kan. Jadi yang dicari PLN itu teknik fisika. Singkat cerita, saya akhirnya iakan, bermodalkan berangkat ke Bandung itu dengan naik bus. Yang saya jumpai di sana Pak, nah, itu adalah adik dari kakak pembantu yang saya dulu kenalan karena saya ngajar privat. Jadi waktu saya kuliah, saya ngajar privat di salah satu perumahan Citra Garden di Medan, dan saya berteman dengan kakak yang menjadi ART di sana. Kakak ini saya ingat punya adik yang tinggal di Bandung. Jadi saya menghubungilah kakak ini karena punya nomornya. Dia bilang, boleh tinggal aja di rumah adik saya di ujung Berung. Kakak ini buruh pabrik ya Pak, adiknya ini. Tapi saya melihat kemurahan hati yang luar biasa. Karena selama saya tinggal di ujung Berung, 3 bulan, saya tidak bayar apapun, malah dibantu. Bahkan juga untuk secara makan gitu juga ya, disupport. Jadi memang saya belajar melihat begitu banyak orang-orang yang juga Tuhan tempatkan untuk menolong kita di saat-saat kondisi yang kita sendiri juga belum mumpuni gitu. Dan lewat situ saya belajar juga untuk dari kehidupan dia yang sederhana, besarnya hati untuk bisa menyokong, menolong saya, sekalipun saya nggak kenal dekat karena kakak ini sebatas kenalan waktu saya ngajar privat. Nah, itu pengalaman di ujung Berung. Ikut titian karir ITB, lalu setelah mendaftar di salah satu base camp-nya PLN, stand-nya PLN, saya sebenarnya agak pesimis gitu, karena mengingat pengalaman-pengalaman sebelumnya, pasti nggak akan lolos nih. Tapi di hari itu waktu saya masukin berkas, langsung kita isi data. Setelah isi data, masuk ke validasi, proses validasi. Itu tidak serta-merta langsung hari itu. Jadi
setelah keliling-keliling ya ke beberapa stand gitu ya, menyampaikan CV kita, sorenya itu saya ketemu salah satu senior saya, Pak. Senior saya kebetulan ikutan juga gitu ya, dan itu temennya pacar saya, suami saya itu gitu. Karena saya nggak nyangka juga bisa ketemu sama abang itu, tapi ya itulah. Lalu dia tanya-tanya, tadi masukin lamaran kemana aja, Nat, gitu ya. Saya bilang, Bang, saya tadi nggak tahu kenapa yang PLN keterima loh berkasnya gitu. Dia cerita bahwa berkasnya dia tidak diterima waktu proses validasi sama timnya di stand itu ya. Lalu aku tanya kenapa ya abang nggak diterima, karena dilihat tadi ijazahnya kita kan di situ SSI ya gelarnya gitu, MIPA Fisika, katanya mereka nggak terima MIPA Fisika, Nat, yang diterima adalah teknik fisika. Oh gitu ya Bang. Nah aku tadi nggak tahu, bagianku tadi udah diperiksa sih, tapi ya aku disuruh tulis nama di apanya itu, di formnya itu. Lalu besok harinya, karena ya abang ini kan pasti bertanya-tanya juga kenapa si Natali bisa, aku nggak bisa gitu. Dikonfirm lah ke bagian administrasi lagi gitu ya. Diajakin nih aku, satu sisi aku sebenarnya agak wanti-wanti, wah jangan-jangan berkas aku dicek ulang lagi nih, apa yang salah gitu kan. Serius Pak, karena udah kok surprise juga gitu, lolos tiba-tiba berkas gitu ya kemarin. Setelah dicek memang di situ mbaknya bilang, oh maaf, memang terjadi kesalahan di kami waktu itu, tidak cross check detail. Ternyata mbaknya juga ijazahnya SSI ya katanya gitu. Jadi mohon maaf, kami tidak bisa proses lebih lanjut. Jadi form itu, nama yang sudah saya tulis itu dihapus lah Pak, dihapus, dicoret namanya ya karena tidak lolos. Nah, tapi ini yang saya belum cerita tadi di awal ya. Ternyata saya lupa. Setelah saya mengisi form itu, karena oke lolos berkas, saya disuruh masuk ke dalam satu ruangan. Di situ kita menginput data-data kita via komputer. Nah, ketika sudah lolos berkas disuruh masukin input data via komputer. Itu yang lupa saya ceritakan. Jadi ketika udah balik lagi ke cerita tadi, udah dicoret namanya, ya saya sudah yakin bahwa memang tidak akan dipanggil gitu, karena udah dicoret. Hanya menunggu beberapa stand yang lain, dan saya ada ikutan dipanggil, tapi lagi-lagi nggak lolos. 2 minggu kemudian, saya dapat SMS dan email dari ITB, tapi ini melalui PLN gitu ya, bahwa saya diundang untuk ikut tes. Di situ saya kaget Pak, serius. Hah, kok bisa saya diundang tes padahal nama saya kemarin sudah dicoret, dan ini asli dari email Titian Karir ITB gitu, bukan dari yang lain gitu. Jadi murni dengan hasil-hasil yang kemarin ikut mendaftar itu gitu. Satu kondisi yang sangat mengejutkan bagi saya, karena saya sudah ketemu langsung dengan pihak administrasinya, ditolak dalam tanda kutip karena ya kesalahan tadi, tapi ini kok tiba-tiba diundang. Bersyukur ya dapat undangan itu, jadi saya prepare. Waktu itu saya ingat ada 7 tes Pak, 7 tes itu tidak serta-merta langsung jadi gitu ya. Tes pertama, tes yang biasa, GAT gitu ya, kemampuan psikotes gitulah, ikutlah tes paginya itu. Dalam pikiran saya ya Tuhanlah yang tahu ya bagaimana prosesnya, kenapa saya bisa dipanggil. Apakah mungkin data yang di digital itu tidak terdelete gitu, data di hard copy-nya dihapus, tapi hanya cuman saya kembali lagi membuka pemahaman ketika sudah lolos ya. Kalau sudah Tuhan tunjukkan, bukakan jalannya, rintangan apapun itu tidak menjadi penghalang. Saya tidak kenal siapapun, dan kami tidak ada yang secara keluarga bekerja di PLN, tidak ada.
Jadi murni itu memang pekerjaan Tuhan. Itu yang saya yakini. It's only by His grace, karena kekuatan saya tidak ada gitu ya, kenalan saya tidak ada. Termasuk dalam proses ujian-ujiannya. Karena saya fisika itu memang kan waktu di semester 7 dan 8 kita disuruh ambil bidang. Nah, arus lemah lah gitu ya. Tapi untuk pertanyaan-pertanyaan di tahapan keempat itu kan sudah masuk ke tahapan ketiga, pertanyaan intinya gitu ya, untuk bidang, sesuai dengan bidang. Di situ terus terang dari 50 soal saya hanya bisa yakin 10 soal yang saya bisa jawab. Selebihnya saya hanya bermodalkan kayaknya ini gitu ya, tapi saya jawab gitu. Dan lagi-lagi ya, saya udah pesimis nggak akan lolos karena pertanyaannya rata-rata harus kuat gitu. Dan pengumuman berikutnya tuh saya lolos. Disitulah yang saya sangat tidak bisa berkata-kata gitu. Memang murni bukan kemampuan saya gitu. Itu waktu itu kan harus ke warnet dulu ya Pak ya, karena zaman sekarang kan nggak secanggih saat ini, bisa buka langsung via handphone ke warnet, modalkan bayar di warnet. Di warnet itulah saya sujud syukur ketika saya lolos untuk yang bidang itu, karena bagian itu yang paling sulit. Masuk ke tahapan tes kesehatan, jadi setiap tes itu ada ceritanya. Saya karena udah gak lama nggak, termasuk tes FGD-nya, termasuk tes yang bidang tadi, lalu tes kesehatan. Untuk tes kesehatan, saya itu kan Pak punya penyakit, itu tadi yang TBC paru-paru, lalu kemudian saya punya kelenjar getah bening. Di hari saya masih tes itu sebenarnya saya masih punya sakit itu, benjolan getah bening itu masih ada gitu ya. Tapi waktu tes kesehatan itu masuk pagi-pagi datang, seperti biasalah kita sama-sama teman-teman yang lain disuruh isi form. Isi formnya adalah riwayat penyakit. Kalau ada riwayat penyakit harus dituliskan. Setelah ke ruangan dokter. Tes kesehatan yang pertama itu pemeriksaan fisik. Jadi lebih ke fisik, berat badan, tinggi badan, termasuk juga mereka melihat ada nggak itu tadi benjolan, karena di form itu saya sempat baca kan kelenjar getah bening, waduh ada juga ini gitu ya. Masuk ke ruangan dokter, diperiksa, disuruh duduk, periksa fisik, leher dipegang Pak waktu itu. Jadi ya namanya mereka udah biasa kali ya untuk melakukan tes seperti itu, udah tahu lah gitu ya. Diperiksa, itu benjolan itu masih ada loh Pak waktu itu, karena saya masih minum obat. Tapi di hari itu dokter itu pegang, setelah dia pegang, oke, silakan duduk. Kami berhadap-hadapan nih duduknya. Saya lihat sendiri di bagian yang checklist, misalnya ada getah bening kan pasti dokter itu akan checklist begini gitu ya. Di hari itu dokter itu udah pegang dan saya lihat dia kasih cross gitu. Berarti ini tidak ada gitu ya. Nah, lagi-lagi di situ ya itu kan murni hasil pemeriksaan dokter ya. Setelah itu pulang, nanti tunggu 3 hari ya pengumumannya, kata administrasi yang di klinik tersebut. Ya udah, selesai itu pulang, getar-getir juga menunggu ya 3 hari itu gimana sambil ngobrol juga dengan kakak yang di rumah, teman yang tadi itu ya. Ya kalau misalnya lolos Nat, kalau Tuhan bilang lolos itu. Jadi kamu tidak perlu khawatir untuk apapun. 3 hari itu saya tunggu-tunggu dan tidak ada Pak, tidak ada SMS, tidak ada email. Saya heran juga, waduh berarti memang ya inilah gagal di tahapan ini. Hari Kamis itu saya periksa. Hari Kamis itulah, misalnya kan tadi kan 3 hari itu Senin, Rabu lah, nanti Rabu diumumkan. Jadi Kamis biasanya tes lagi gitu, karena tes yang berikutnya adalah tes kesehatan bagian dalam. Nah,
setelah saya tunggu Kamis siangnya lah saya periksa, ternyata saya lolos, tetapi tes untuk bagian dalam itu tadi pagi di jam 6. Nah, di situ yang saya shock. Loh, saya lolos tapi kok ini terlambat masuk ini pengumumannya gitu. Sementara hari ini tesnya udah lewat jam 6 tadi gitu, dan tesnya itu harus puasa. Karena udah bagian kesehatan bagian dalam gitu ya. Di situ saya nangis, terus saya minta kakak yang tadi kebetulan dia pulang juga ya, istirahat dari pabrik, siang itu dia pulang, dia tahu, dia dengar cerita saya, dia bilang, udah nggak apa-apa berangkat aja meskipun udah ini sangat terlambat, karena tesnya tadi jam 6 pagi, berangkat aja, nanti tunjukkan aja, ceritakan. Akhirnya saya berangkat, naik bis juga, tapi dengan tangis yang sesenggukan terus ya, aduh Tuhan gimana ini, udah tinggal terakhir kok aku bisa begini, terlambat, aku nggak ada puasa, gimana nih, nanti kan dicek darah, cek jantung dan lain sebagainya gitu ya, beberapa prosedur yang seharusnya dilakukan tidak gitu, karena udah lewat. Sesampai di sana ya itu tadi prosesnya, udah nggak ada orang teman-teman yang lain yang sebaya kita gitu ya, yang kita bisa lihat sedang ikut tes, tidak ada lagi. Jumpai adminnya di lobi, lalu saya bilang, saya peserta tes PLN yang dinyatakan lolos dan hari ini diundang untuk datang ke klinik ini melanjutkan kesehatan bagian dalam. Oh, sudah selesai Mbak, udah selesai, tidak ada lagi tesnya karena udah pada datang gitu ya. Baru saya ceritakan dengan sambil nangis, iya benar Bu, memang ini sudah sangat terlambat, tapi terus terang saya juga dapat pengumumannya ini terlambat, saya bilang gitu. Loh, kita yang peserta harus kita yang aktif. Nah, makanya dituntut kemarin itu misalnya tanya gitu ya sama teman, satu sisi Ibu itu benar gitu ya, tapi di sisi lain karena saya sudah yang berkecamuk gitu ya, saya tetap bilang, bisa bantu saya Bu, tolong saya, ini tes yang tes yang ke-6 gitu ya, saya sudah dinyatakan lolos, apakah saya diberi kesempatan sekalipun ini sangat terlambat gitu, mohon dibantu Bu, atau mohon dikonfirmasi ke pihak PLN-nya gitu, karena inilah adanya gitu, saya memang terlambat terima informasinya gitu, karena melihat tangis saya ya. Dan itu lagi ya, Tuhan itu kasih jalan kok sulit banget gitu ya, tiap tahapan-tahapannya itu gitu. Ditelepon ibu itu memang, sebentar lah saya telepon dulu lah, saya kembalikan ke pihak PLN-nya, kalau mereka beri kesempatan nanti Mbak langsung ikut tesnya, tapi kalau nanti tidak diberi kesempatan mohon maaf, kami mengikuti prosedur yang ada. Saya tunggu lah gitu ya Pak ya, dengan lemas gitu, dengan ya harap-harap cemas gitu. Bersyukurnya ketika ibu itu datang, oke Mbak, diizinkan langsung masuk ke ruangan ya untuk tes EKG yang jantung itu kan. Keceplosan saya memang, Bu, tapi saya belum ada puasa nih Bu, apakah bisa nih gitu. Karena saya takut juga gitu ya. Takut juga nanti pun saya ikut tapi kok nggak puasa, gimana ya hasilnya gitu ya, kolesterol atau apa nanti kelihatan ya, agak sempat apalah ibu tuh komplain, loh Mbak kan udah terlambat, ini juga tadi udah dibantuin kok malah minta minta nego lagi gitu ya, nggak bisa. Nah, harus sekarang hari ini kita tuntaskan karena yang lain juga sudah selesai sekalipun Mbak tidak puasa, jadi kita ikuti prosedur yang ada. Masuklah saya ke ruangan EKG, di sanalah saya periksa sampai dibilang nangisnya udahan dulu gitu ya, karena waktu itu masih sambil agak nangis terharu, nangis yang cemas gitu ya, semualah berkecamuk gitu, campur gitu. Sampai ditenangkan ya masih lah, tapi lewat, selesai. Di bagian yang sebenarnya ini agak sulit ya, agak gimana ya menceritakannya ya, tapi karena itu saya sampai sore kan Pak ya, jadi kan kita disuruh untuk urin dan tes kotoran
Jadi itu yang paling sulit sama saya, karena saya itu bukan tipikal yang gampang-gampang gitu ya, makannya juga kurang tadi kan. Sampai sore itu saya nggak bisa untuk bagian yang terakhir itu, karena itu kan cek laboratorium. Tapi di situ Pak, sore itu saya ketemu dengan ibu outsourcing yang bersih-bersih cleaning service. Dia itu memang kayaknya mengamati saya semenjak saya datang itu gitu. Mengamati saya dan kayaknya ngelihat gitu ya, agak sedikit tahu ceritanya. Selama saya menunggu gitu ya, selesai tahapan-tahapan termasuk juga X-ray gitu ya, selesai itu ibu itu ada gitu. Dan waktu saya duduk untuk ke kamar mandi gitu ya, untuk bagian yang terakhir itu sulit, saya keluar lagi. Disitulah ibu itu datang. Nak, minum aja dulu, gimana supaya lebih rileks, mungkin nanti baru bisa itu gitu ya, BAB-nya katanya gitu. Oke, dikasih minum dan dikasih saya gorengan Pak, yang punya ibu itu sendiri. Saya waduh, terharu gitu ya, ada juga yang memperhatikan saya ini ya dengan kondisi saya. Nah ini ibu ini bukan siapa-siapa yang saya kenal, tapi dia nunggu. Dan setelah dia kasih itu, masuk lagi saya ke kamar mandi, akhirnya bisa, tapi itu memang sangat sedikit Pak ya. Dan ketika itu kita masukin ke dalam, ada kan ya botolnya itu, ibu itu Pak yang langsung sini saya antar ke ruangan laboratorium, dikasihkan. Maksud saya betapa dia juga menanti-nanti, menunggu-nunggu gitu. Dan ketika itu ada, dia yang kayaknya lebih semangat gitu ya, lebih semangat mengantarkan. Dan selesai itu saya hanya bisa bilang terima kasih banyak ya Bu, karena Ibu bisa temenin saya gitu. Itu udah sore sendiri lagi, hanya menunggu yang bagian terakhir itu. Terima kasih, nggak ada yang bisa saya kasih apapun karena memang waktu itu masih cari kerja gitu ya. Hanya saya ingat wajahnya, saya ingat kemurahan hati beliau, saya ingat sore itu dari yang kondisinya saya berkecamuk, nangis, tapi lagi-lagi, wah ya, ada banyak orang-orang yang Tuhan sediakan tuh dengan kasih yang luar biasa gitu, yang saya juga akhirnya bisa melewati hari yang sulit hari itu dengan lebih bersyukur gitu, bersyukur karena dikasih kesempatan dan bersyukur ada ibu yang membantu saya, mendampingi saya. Setelah pulang, menunggulah pengumuman yang terakhir untuk tes wawancara. Untuk di bagian yang tes wawancara itu, ini ceritanya saya udah berhasil ya, udah lolos lah gitu Pak ya. Itu satu sukacita untuk saya gitu. Dan waktu wawancara itu dipanggillah ke ITB, ada 2 pewawancara dan dia sampaikan di situ direkam. Datang pagi-pagi, udah belajar juga malamnya itu ya, sama mantan pacar dilatih lah sedikit kayak gini pengalamannya untuk wawancara. Tapi terus terang apa yang kita latihkan ketika memang gugup kita banyak, ngeblank. Itu saya alami sendiri dalam proses wawancara itu. Karena satu sisi ketika saya sampai itu agak buru-buru. Sampai itu saya nggak sempat ke kamar mandi untuk bisa lebih rileks. Karena ternyata ketika sampai kita disuruh isi form. Form itu terkait pertanyaan-pertanyaan di dalam. Jadi setelah selesai isi form, keluar teman saya itu satu, namanya sebelum saya itu Dinara, dan Dinara ini lolos juga, dia orang ITB dan satu angkatan saya ini, saya kenal kali. Sebelum saya masuk ke ruangan itu dia, Dinara, kami kenalannya hanya di situ ya Pak. Setelah dia selesai saya isi form, langsung nama saya dipanggil, langsunglah masuk. Waktu masuk kan harusnya ya seperti yang diajarkan, ketok pintu, ketika dipersilakan duduk ya baru duduk. Ini enggak. Ketika masuk, saya langsung duduk. Jadi di situ sebenarnya agak, baru terpikir, aduh, aku ulangi lagi nggak ya? Aku berdiri lagi nggak ini ya, gitu ya. Tapi udah mulai percakapannya, pengantar dari pewawancaranya sudah ada. Cuman kelihatan, waduh ini
kita kan bisa lihat ya ekspresi atau wajahnya wawancara, ini anak kok langsung nyelonong aja, kira-kira begitu sih yang saya bisa isyaratkan waktu itu ya dengan pikiran saya, karena udah waduh saya salah mulai nih gitu. Ketika udah dibilang nanti proses wawancaranya ini kita rekam, sehingga apa yang disampaikan ini nanti menjadi penilaian bagi kami. Oke, mulailah pertanyaan-pertanyaan mendasar. Tapi karena saya dipengaruhi starting awal tadi yang menurut saya kurang tepat, saya terganggu, dan di situ saya betul-betul banyak ngeblank. Jadi ada beberapa pertanyaan yang itu diulangi beberapa kali. Saya yakin karena jawaban saya tidak nyambung gitu ya, sehingga itu diulangi, ada 3 kali lah itu pertanyaan diulangi. Tetap aja pada akhirnya jawabannya ya yang bisa saya sampaikan ya gitu. Saya orangnya tipikal kalau udah nervous sulit untuk bisa tenang karena kepikiran yang di awal-awal itu tadi. Jadi hanya di bagian penutup yang menurut saya Pak ya menjadi kunci. Ini asumsi saya secara pribadi. Karena murni itu kan penilaian dari wawancara, kita kan tidak tahu gitu ya, hanya hasil aja yang diumumkan nama lolos. Tapi bagaimana mereka melihat atau apapun kan tidak ada diberitahu secara detail. Tapi bagi saya pertanyaan terakhir itu pertanyaan kunci. Yang waktu itu PLN sedang angkat isu tentang anti penyuapan, integritas di 2014 saya tes itu. Di situ lagi kuat-kuatnya hal tentang itu. Jadi dia bisa ceritakan terkait pengalaman integritas, karena saya lihat di form ini salah satu nilai atau apa saya tuliskan itu memang masalah integritas gitu. Bisa ceritakan pengalaman terkait integritas ini, lalu saya ceritakan semenjak semester 3 saya punya satu keyakinan baru karena belajar juga ya di persekutuan diajarkan bahwa ketika belajar, ketika ujian itu tidak mencontek. Sekalipun waktu kita SMA itu masih lah ya, itulah masa-masa kita belum kenal sesuatu yang benar gitu. Ketika itu dijalankan terus terang semester 3 itu bagi saya sangat sulit karena teman-teman menyampaikan bahwa Natali sok suci, masa kalau ujian duduknya selalu di depan, nanti kalau dipanggil itu nggak mau tuh kasih jawaban. Benar, itulah yang saya lakukan. Saya mulai dengan duduk di depan. Setelah duduk di depan, ketika dipanggil nggak memberikan jawaban apapun gitu ya. Tapi lambat laun Pak, saya bilang apa yang saya tunjukkan itu tidak mengganggu teman-teman lagi karena mereka udah pada kenal. Ya Natali memang begitu orangnya. Jadi kalau untuk mengharapkan sesuatu apapun terkait misalnya untuk ujian lah dulu ya, kita bilang itu nggak bisa. Kecuali kalau sebelum ujian belajar gitu sama-sama. Oke. Sampai di satu waktu semester 7 saya ingat itu Pak. Jadi kami ada ujian. Ketika ujian itu dosennya tidak bisa datang. Yang menggantikan adalah pihak admin lah gitu, pihak admin yang menggantikan untuk mengawasi ujian. Di situ ujiannya sebenarnya tutup buku gitu. Ada dituliskan dulu bisa tutup buku, bisa buka buku kan ada gitu ya Pak ya, zamannya kami dulu. Tutup buku, tapi karena ya saya sedang tidak menyampaikan ini untuk menjadi menjas gitu ya, tapi karena ada berbagai macam kadang oknum ya, kedekatan dengan teman-teman mahasiswa, akhirnya ya mengizinkan itu terjadi. Terus terang karena perkuliahan ini mata kuliahnya sangat sulit dan dosennya cukup killer, saya kepikiran juga untuk melakukan kecurangan gitu. Tapi lagi-lagi saya diingatkan untuk ya apa gunanya dapat nilai tinggi kalau toh nanti nggak bisa dipertanggungjawabkan, misalnya ditanyain lagi apa. Nah, itu kan tidak sesuai gitu karena enggak yang murni dari diri kita gitu. Lalu saya tekankan diri saya,
meyakinkan, yang paling bagus Pak, yang lah saya dapat nilainya B, gue bilang gitu. Jadi teman-teman yang lain dapat A, ada yang A, ada yang B, karena ketika itu terjadi saya bisa mengalahkan keinginan pribadi yang notabene saya tahu itu salah gitu. Itu sih Pak yang paling saya ingat terkait pengalaman integritas. Sampai dengan hari ini nilai itu sangat kuat di dalam diri saya. Setelah selesai libur lebaran itu saya ingat, libur lebaran atau mau hari raya ya gitu. Disitulah pengumuman yang menyatakan saya lolos dari 7 tahapan itu. Satu hasil yang saya sangat tidak sangka-sangka gitu ya, dengan segala dinamika, dengan segala cerita di dalamnya. Ini karena saya agak sedikit-sedikit lupa gitu, tapi setiap tahapan itu ada, bahkan tahapan FGD, GAT-nya itu ada ceritanya gitu. Satu yang menjadi pengalaman saya ketika saya lolos ini itu bukan murni usaha saya, itu yang saya yakin, semata-mata hanya karena anugerah Tuhan. Jadi saya bisa bekerja di PLN itu hanya karena anugerah Tuhan. Kalau mengandalkan kekuatan saya bukan seorang yang mampu tadi menjawab bidangnya. Terus secara kesehatan juga ada banyak ya yang menjadi penghalang sebenarnya, termasuk juga di dalam tahapan terakhir gitu wawancara. Tapi lagi-lagi yang mau diingatkan dan pesan yang sangat kuat tersampaikan lewat pengalaman mencari pekerjaan saya ini adalah kamu bisa masuk ini bukan karena usahamu, tetapi murni karena anugerah Tuhan. Sampai hari ini itu menjadi quote saya, termasuk di is only by His grace. Sehingga ketika saya ada di PLN ya ini karena Tuhan yang buka jalannya. Itu Pak kira-kira pengalaman masuk PLN panjang banget ya. Iya. Oke, setelah melalui semuanya udah terlewati ya, alhamdulillah. Udah Pak. Inilah tahun kelima saya di PLN. Tahun kelima. Terus tahun pertama OJT. OJT kan bukan di Jakarta, bukan di Bengkulu. OJT-nya di Bulukumba, Sulawesi. Bulukumba. Itu komentar calonnya gimana waktu itu? Ya lumayan berat juga Pak, karena calon saya kebetulan itu di Duri, ya kan? Di Duri, terus ya lagi-lagi menghadapi LDR. Cuman kita udah gitu ya, udah cukup lama mulai dari kuliah gitu, itu udah. Jadi kita menikah itu kan 2016. Nah kita udah jalin hubungan itu sejak 2010. Jadi udah cukup lama, udah saling kenal. Paling ketika ada kondisi yang selesai dari Bulukumba lah baru ketemu Pak. Kalau di Bulukumba sama sekali nggak ketemu. Jadi dia support sistem saya waktu itu, tetap itu. Dan dia percaya sama saya Pak. Modal percaya lah kita Pak. Ya. Nah, artinya waktu itu bukan di UPT lah ya, di Traginya kan, ya. Di Traginya Pak. Kalau sekarang ULTG ya. Iya, betul. Gimana itu pengalaman di ULT? Tragi waktu itu. Di Tragi itu ada, kalau nggak salah saya sekitar 10 orang yang di Bulukumba. Bapaknya, manajer Traginya waktu itu kasih rumah dinasnya untuk anak-anak OJT. Tinggal di situ. Ada 2 kamar, jadi yang satu kamar besar untuk cewek-cewek, satu kamar lagi untuk cowok-cowok. Kami cewek waktu itu ada 5, jadi satu kamar berlima. Ya nikmat ya Pak, karena ya satu pengalaman gitu. Terus teman-teman, saya berasa seperjuangan gitulah. Sekalipun dinamikanya ada juga gitu kan, masalah kamar mandi lah, masalah jemuran dan lain sebagainya. Apalagi ini kita satu rumah dengan yang cowok-cowok gitu. Jadi ada aja itu repet-merepet gitu. Tapi disitulah kenikmatannya bersama. Di lapangan lah, kita juga turun ke lapangan, bersihkan TTCPT ke gardu induknya, diajari ke lapangan. Itu pengalaman tak terlupakan. Satu yang istimewa dari Bulukumba itu adalah Pantai Biranya Pak.
Dan kita sempat ke sana di akhir sebelum selesai OJT. Oh, baik. Jadi ada juga pengalaman kita udah apa sih namanya menyelam itulah. Oh. Terus yang di Duri itu nggak merepet-repet ya, enggak ya? Enggak Pak, enggak. Beliau itu seorang yang apa ya, sangat apalah, punya karisma wibawa yang apalah gitu, jadi nggak terganggu. Komunikasi tetap jalan via telepon dan SMS waktu Ya, itu. SMS, ya betul. Terus selesai dari Bulukumba kemana lagi, Kakak Natalia ini? Dari Bulukumba kita ke Jakarta lah ya Pak, karena tinggal untuk dapat SK pengangkatan. Tapi di Jakarta itulah kita proses perpisahan untuk angkatan 42. Jadi saya ini PLN angkatan 42, kami sekitar 300 orang waktu itu di angkatan 42. Ketika terima dapat di Sumatera, satu hal yang sangat saya syukuri karena ya saya orang Sumatera, pengennya dapat di Sumatera, sekalipun keinginan terbesar saya waktu itu Medan. Kalau nanti di lingkungan Sumatera, P3BS, karena kita kan basicnya transmisi sejak dari pembidangan, kalau bisa setelah tahu di Sumatera itu ada Aceh sampai Lampung, berharapnya dapat Medan gitu ya. Meskipun saya Bengkulu, tapi saya pengennya Medan karena udah lama kuliah di sana. Bengkulu itu kan tidak sebesar Medan ya Pak, secara fasilitas, secara infrastruktur gitu. Jadi harapannya dapat di Medan. Ternyata jawaban SK-nya adalah di kantor induk P3B Sumatera Pekanbaru, yang saat itu sudah pindah ke Pekanbaru. Kalau saya dapat historinya sebelumnya di Padang, ya, betul. Karena sering gempa, ya, pindahlah ke Pekanbaru. Ya, betul. Gitu betul. Pak. Jadi dapatlah di Pekanbaru. Dekat ya, Pekanbaru Duri dekat ya? Dekat Pak. Tapi waktu itu dia justru udah ke Kalimantan. Dipindahin ke Balikpapan. Jadi disitulah ya dinamika relationship ini gitu. Jadi ya datang-datang lah kalau off, karena kerja di oil company sebulan kerja 2 minggu off. Nah disitulah baru kunjungan. Baik. Penempatan akhirnya di P3B Sumatera ya, di Pekanbaru ya. Pekanbaru. Waktu itu pertama kali dapatnya di OPI. Wah, sekarang OPI sudah nggak ada lagi Pak. Zaman Pak Adiana waktu itu ya? Iya. Ya itu. Atasan saya di sini waktu itu Pak Akiman Nenggolan, Kepala Satuan OPI. Kenal baik, ntar saya sampaikan gitu. Kenal baik saya sama beliau. Kenal. Nah, itulah. Karena saya waktu itu hadir waktu launching gedung baru P3B Sumatera di Pekanbaru, saya hadir kan waktu itu kan. Saya tahu sedikitnya, tahu banyak tentang kantor P3B Sumatera. Ya. Sekarang udah banyak perubahan Pak, udah pernah datang lagi belum Pak? Belum, yang baru lagi belum kan? Iya. Banyak. Baru kemarin datang virtual aja kan? Nah, kan banyak teman-teman saya di sana kan? Iya, banyak Pak. Pak Iqbal, siapa lagi dari PDKB, dari Pak Lampung, Pak Anton. Nah, itu kan pernah ngopi di ruangan beliau saya kan? Iya. Waktu saya Pekanbaru diajak ngopi ke ruang beliau sendiri yang racik nih katanya. Mantap, itulah ya Pak Muhar. Ya. Terus awal-awal di Pekanbaru di OPI? Di OPI Pak, Operational Performance Improvement. Oh, berarti pernah itu nggak ikut waktu itu di Palembang kalau nggak salah ya? Yang waktu di Palembang nggak ikut karena masih baru, yang dipilih itu yang udah senior ya. Cuman waktu di kantor P3B Sumatera, enggak sih, itu lebih ke acara HLM. Enggak, tapi hanya dapat informasi. Kalau yang ke Palembangnya nggak ikut Pak. Pantesan nggak ketemu saya. Ketemu saya tuh Kak. Iya, Bapak ikut ya Pak ke Palembang ya? Ya ikutlah kemana, waktu zaman itu kemana Pak Adiana pergi ke Sumatera saya pasti ikut. Pasti ikut, iya. Nggak ikut Pak, hanya tahu eventnya.
Karena kita waktu itu masih anak baru banget memang. Ya. Setelah di OPI, mana lagi tuh Kak Natalia? Setelah OPI, karena ada restrukturisasi, akhirnya kita yang di tim itu kemarin berpencar ya. Mbak Pamela ke pusat, Bang Devni ke ULT Sidikalang, Bang Yaldi masih di kantor induk juga tapi beda bidang ke perencanaan. Fedi teman angkatan saya itu jadinya ke OPSIS sama Mbak Pita. Saya ke bidang pengembangan sistem transmisi, Pak. Bidang ini yang ngurusin monitoring project, kontrak-kontrak yang sudah ada di supervisi. Tapi waktu itu saya masih di bagian pengendalian konstruksi. Jadi di bidang PST itu ada 2 bidang administrasi kontrak dan bidang pengendalian konstruksi. Nah, waktu itu masih di pengendalian konstruksi. Di 2018 saya pindah ke bidang administrasi kontrak sampai hari ini. Jadi saya spesialisasinya ke kontrak. Padahal latar belakang fisika dan kumon. Tapi sekarang bergelut di dunia kontrak, perjanjian, surat perjanjian, kemudian juga proses konstruksinya. Itu kan hal baru dong waktu itu. Sesuatu yang sangat baru, Pak, karena belum pernah belajar ya gitu ya, apalagi kalau pengadaan barang jasa ini ada begitu banyak juga gitu ya. Dinamika di dalamnya kompleks gitu. Kita harus sangat detail, sangat ketat terhadap pasal-pasal kontrak. Jangan sampai ada yang terlewat. Belajarnya nggak jalan, lari ya, belajar tentang itu ya di situ ya. Belajar harus Pak. Lari ya. Harus lari betul gitu ya. Cuman itulah learning by doing juga gitu. Ketika teorinya didapat, kalau nggak belajar dipraktekin ya tidak ketemu juga gitu. Jadi sesuatu yang baru, tapi pada akhirnya sampai hari ini saya boleh katakan saya menguasai bidang ini gitu, khususnya di administrasi kontrak. Baik. Karena sekarang udah di administrasi kontrak. Makanya kemarin saya pilih diklat negosiasi skill itu karena itu sangat relate dengan bidang pekerjaan saya saat ini. Tapi nggak di bidang itu lagi, skillnya ada lagi nih, Kakak Natalia nih. Yang mana itu Pak skillnya? Itu ada lagi tuh, MC, reporting MC apa? Ya. Apa lagi? Teaching, kalau teaching tadi udah Pak ya, komunikasi ya seperti inilah kita berkomunikasi gitu, kontrak, negosiasi. Nah kalau untuk MC, ini yang menghambat acara saya karena saya jadi MC katanya. Menghambat, justru ini yang bikin sesuatu yang baru lah gitu Pak. Seharusnya kan acara MC ketemu MC ya Pak? Seharusnya kan beberapa hari lalu acaranya, tapi karena ada acara, nah ini dia. Saya juga kaget Pak, karena kemarin itu dimulai dengan pelaksanaan COC nasional. Jadi COC nasional kebetulan bidang yang memandu PST. Karena saya itu adminnya COC untuk per bidang, lalu diarahkan. Kan sekarang ini COC udah pakai Zoom gini juga Pak ya, terus layarnya itu yang kita kayak formal lah gitu, MC formal gitu. Jadi ya kesempatan itu membuka challenge sama saya gitu, karena udah lama banget saya nggak MC. MC-nya dulu juga paling di acara-acara kuliahan Pak, event-event begitu, termasuk juga perayaan ibadah gitu ya, ada ibadah Natal atau apa, itu sudah terlatih lah. Tapi ketika itu sudah lama nggak ini, tiba-tiba muncul baru, agak nervous juga gitu. Tetapi takjubnya teman-teman di sana, wah ketemu lagi nih talenta baru gitu loh, teman-teman yang menjadi panitia kemarin untuk COC nasional khususnya di bidang umum, karena kan mereka yang handle operator dan lain sebagainya. Jadi waktu di situ
Enak Nat, bagus. Next time kalau kita perlu lagi MC lagi ya. Dan benar Pak, yang di minggu kemarin Jumat itu saya dipanggil lagi untuk ngisi MC di acara Opa Series. Nah, sekarang ini PLN banyak banget talk show-nya, ada Beta Series, Opa Series gitu, dan lain sebagainya yang dari pusat. Makanya inilah baru kesempatan saya bisa ketemu tatap muka sama Pak Muhar. Ya, saya juga menyukai bidang seni karena dari keluarga Batak, suka nyanyi, suka acara gitu ya. Ini turunnya dari mama gitu. Ya inilah salah satu bakat yang ada dan ternyata bisa berguna juga kembali di lingkungan pekerjaan. Dan sekarang kesempatannya sangat luas gitu, sangat banyak. Bukan jadi mau ngemsi-ngemsi terus, tapi paling tidak potensi yang ada gitu ya tersalurkan, ada tempatnya itu Pak. Dan itu satu kesempatan yang tak terduga lah beberapa hari ini. Udah 2 minggu ini berjalan itu. Contohin dong cara MC yang gimana sih cara buka suatu acara kayak kemarin, acara apa itu? Acara Opa Series ya, itu yang kemarin. Coba contohin dong, teman-teman kan pingin, mungkin yang belum tahu, yang belum dengar, ingin melihat dah, inilah sosok handal MC dari P3B Sumatera. Inilah kan kalau udah dibilang gini itu jadi langsung nervous nih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, selamat datang di acara Opa Series yang kelima, hari ini Selasa 21 September 2021. Saya Natali, bertugas memandu acara pagi hari ini. Yang terhormat Bapak Dispriyansa, selaku General Manager PLN UI P3B Sumatera. Yang saya hormati seluruh senior manajer bidang, seluruh manajer UPT, UP2B, dan juga seluruh manajer subbidang yang hadir pada pagi hari ini. Termasuk juga seluruh Bapak Ibu PLNers sejati yang menyediakan waktu dan mengikuti acara Opa Series kali ini. Senang sekali obrolan Paten Sumatera hadir kembali ke layar kaca P3B Sumatera, dan ini sudah memasuki seri yang kelima. Kira-kira udah semangat banget nih untuk ikut ke dalam obrolan kita. Sebelumnya saya akan kasih pantun dulu ya. Ya kira-kira gitu deh Pak. Ini nggak ada persiapan loh, spontan loh kita ini ya. Spontan. Ya. Jadi nggak ada lihat-lihat itu dulu, nggak contekan, nggak ada, itu spontan loh. Nah itulah Pak. Ya profesional lah. Kira-kira begitulah gambarannya. Natalia, kemarin kan baru ikut pembelajaran ya di UPDL Padang ya, belum lama ya. Iya Pak, benar. Nah itu ada instruktur dari UPDL Padang, ada yang kenal atau akrab atau gimana tuh? Atau favorit? Yang favorit ya Pak. Ya terakhir karena belajarnya sama Pak Fauzi ya, itu menjadi satu pengalaman berkesan Pak. Ini kali pertama nih ada mentor yang kasih reward karena nilainya cukup memuaskan, nilainya tinggi, kesempatan untuk ikutan begini. Ini kali pertama nih Pak saya. Makasih nih untuk Pak Fauzi. Saya sebenarnya agak-agak, waduh ini saya siapa gitu untuk diwawancarai begini. Biasanya kan yang diwawancarai itu ya setingkat manajemen lah gitu. Saya belum ada apa-apanya, hanya karena kelas kemarin itu aktif gitu ya. Lalu juga nilainya saya memuaskan, dikasih kesempatan. Oh, komlut lah ya, berarti komlut lah kemarin ya? Iya. Menurut Pak Fauzi ya Pak, bukan menurut saya. Beliau gimana? Komunikasinya gimana? Di mata Mbak Natalia, kakak Natalia, Pak Fauzi ini gimana? Ya menurut saya Pak Fauzi itu mentor yang baik ya, dalam proses pembelajaran kemarin sangat menguasai gitu materi pembelajaran yang kami ikuti. Sekalipun memang ya di akhir kelas kami sama-sama menyampaikan kelasnya kurang lama karena itu hanya berlangsung 2 hari. Lalu untuk proses kita kan ada mempraktekkan gitu ya
bagaimana sih melakukan negosiasi, anggap saja saya sebagai orang A dan itu B, itu di sorenya Pak dan hari terakhir. Jadi kita itu kurang banyak kesempatan, maunya itu, makanya pada rata-rata bilang maunya kesempatan itu kemarin justru lebih banyak di awal gitu, itu di menjelang terakhir, sehingga itu menjadi masukan ke depan supaya kalau ada kelas negosiasi lagi yang baru untuk teman-teman yang baru, harinya agak ditambahin dan role play untuk negotiationnya itu diperbanyak. Itu aja. Tapi itu kemarin sangat menarik Pak di bagian yang terakhir itu. Kami bisa belajar bagaimana menjadi seorang negosiator. Misalnya ada yang teman-teman dari distribusi, salah satunya menjadi pelanggan, tapi ada beberapa komplain yang diajukan. Nah, itu bagaimana cara kita menanggapi. Kalau yang kami di P3BS terkait, karena saya konstruksi, ya dengan vendor, bagaimana gitu berkomunikasi dengan vendor ketika ada satu persoalan terkait pekerjaan yang delay, gitu. Menarik banget. Makanya instrukturnya kekinian nggak itu? Kekinian banget Pak. Karena kita diminta kemarin itu untuk upload gitu ya di IG gitu, hasil PR kita, pembelajaran kita untuk posting di IG. Jadi kekinian banget lah gitu pembelajarannya. Mantap deh Pak Fauzi. Oke, nah ini belum diposting, untuk nyanyi sedikit dong. Di akhir-akhir di Lung Tegur Sapa ini mungkin Kak Natalia mempersembahkan lagu buat teman-teman PN Group. Wow, lagu. Demikian silaturahim virtual hari ini, hari Rabu tanggal 22 September 2021 dengan Kakak Natalia. Beliau adalah pegawai dari PLN P3B Sumatera. Sebelum mengakhiri, kita dengar dulu suara emas dari Kakak Natalia. Silakan Kakak. Makasih banyak ya Pak Muhar. Ini lagu judulnya Manusia Kuat, ya kitalah manusia-manusia yang kuat menghadapi kondisi pandemi saat ini. Harus tetap tangguh, stay safe dan stay healthy. Manusia-manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia-manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, yeah. Thank you Pak Muhar. Sudah kasih kesempatan bagi saya. Mohon maaf untuk segala kekurangan ya. Sehat-sehat, panjang umur untuk kita semua. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih.